Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, teman-teman semua yang menonton video ini, ketika kita sudah mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Quran ini seperti yang kita tahu merupakan petunjuk bagi manusia, dan ayat-ayatnya mengandung anjuran atau mengandung perintah, mengandung larangan untuk manusia sebagai pedoman menjalani kehidupannya. Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan kondisi manusia, sehingga Al-Quran ini menjadi jawaban bagi setiap problematika yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Maka tentunya turunnya Al-Quran ini tidak akan lepas dari suatu tempat di mana Al-Quran ini diturunkan. Maka dari itu kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman sekalian, Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu cabang ilmu Al-Quran yang membahas tentang tempat di mana Al-Quran ini turun. Makkiyah dan Madaniyah ini salah satu cabang ilmu Al-Quran untuk mengklasifikasi Al-Quran atau mengklasifikasi ayat Al-Quran, entah ayat itu turun di Mekah atau di Madinah. Mengklasifikasi ayat Al-Quran ke dalam dua istilah atau dua terminologi. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini memiliki definisi yang berbeda-beda atau memiliki definisi yang dipahami oleh banyak ulama dengan definisi yang berbeda-beda, sehingga perlu pembahasan yang lebih dalam terkait dengan apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Maka di sini kami akan memaparkan semua definisi yang diberikan oleh para ulama, dan kami akan mengkomparasikan definisi-definisi tersebut sehingga memunculkan sebuah hasil atau sebuah kesimpulan. Next slide. Seperti yang kita tahu teman-teman, Makkiyah dan Madaniyah itu adalah suatu cabang ilmu Al-Quran yang membahas atau yang mengklasifikasi Al-Quran kepada Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ada dua cara bagaimana kita mengetahui apakah ini atau bagaimana kita mengklasifikasi apakah ayat ini sebagai ayat Makkiyah atau apakah ayat ini sebagai ayat Madaniyah. Yang pertama adalah Sima'un Naqli. Boleh next slide. Yang pertama adalah Sima'un Naqli. Sima'un Naqli adalah mengetahui ayat Al-Quran, apakah itu Makkiyah atau Madaniyah, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Seperti yang kita tahu, para sahabat yang dalam hal ini saya kutip dari perkataan Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa tidaklah turun ayat Al-Quran kecuali dirinya mengetahui di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu turun. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat antusias terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mengetahui detail secara pasti di mana ayat itu turun dan peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran tersebut, seperti klaim yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga banyak sekali riwayat yang menunjukkan atau yang memberitahukan, menginformasikan tentang di mana suatu ayat itu turun. Baik itu di Mekah, di Madinah, atau di tempat-tempat lainnya. Dan yang kedua adalah qiyasi. Qiyasi adalah salah satu metode bagaimana kita mengklasifikasi ayat Al-Quran ke dalam Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan penganalogian atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang didasari oleh ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah.
ketika riwayat telah memberikan informasi tentang ayat ini merupakan ayat Makkiyah, kemudian ayat ini merupakan ayat Madaniyah. Ketika riwayat telah memberikan informasi tentang tersebut, maka para ulama melakukan analisis terhadap setiap ayat yang telah diketahui apakah ayat ini Makkiyah atau ayat ini Madaniyah secara riwayat. Nah, analisis yang dilakukan ini menghasilkan sebuah ciri-ciri yang mana ciri-ciri tersebut bisa diterapkan di ayat lain yang belum ada riwayat tentang penginformasian apakah ini ayat Madaniyah atau apakah ini ayat Makkiyah. Sehingga ciri-ciri yang merupakan hasil analisa dari sebuah riwayat atau sebuah ayat yang sudah diketahui klasifikasinya berdasarkan riwayat. Nah, ciri-ciri yang diambil tersebut diterapkan di ayat lain yang belum ada riwayatnya, sehingga bisa diketahui ayat itu termasuk ayat Makkiyah atau Madaniyah berdasarkan ciri-ciri. Nah, metode ini disebut metode qiyasi. Next slide. Lalu, apakah faidah mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama adalah sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, dalam menafsirkan Al-Quran, perlu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, perlu banyak sekali alat-alat atau disiplin-disiplin ilmu yang membantu kita untuk memahami teks ayat Al-Quran berdasarkan konteks. Seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu nuzulul Qur'an, ilmu asbabun nuzul, kemudian banyak sekali ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita tafsirkan sesuai dengan konteks yang terjadi di mana Al-Quran itu turun. Sehingga maksud yang dimaksud atau tujuan yang dimaksud oleh ayat tersebut dapat kita ketahui dengan benar dan valid. Yang kedua adalah untuk mengetahui hukum syariat. Seperti yang kita tahu, bahwa syariat Islam yang berkembang atau syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak diterapkan secara langsung atau tidak diterapkan secara utuh, tapi diterapkan secara sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, karena melihat kondisi bangsa Arab kala itu yang sedang mengalami transisi. Ketika Islam datang, bangsa Arab mengalami transisi dari masa jahiliyah kepada masa yang ilmiah atau penuh ilmu pengetahuan. Maka masa revolusi tersebut, masa transisi tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi secara bertahap. Maka dari itu, dengan mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah ini, kita bisa mengetahui mana ayat yang diturunkan terlebih dahulu dan mana ayat yang diturunkan belakangan, sehingga kita bisa lihat atau kita bisa menyimpulkan mana ayat yang masih berlaku ketentuannya atau ayat yang sudah dihapuskan ketentuannya oleh ayat yang baru. Yang ketiga adalah mengetahui gaya bahasa Al-Quran. Kenapa Makkiyah dan Madaniyah ini berpengaruh pada gaya bahasa Al-Quran? Karena nanti dalam pembahasannya, Makkiyah dan Madaniyah ini akan menghadapi kondisi sosial yang berbeda. Ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah itu menghadapi kondisi sosial yang berbeda. Ketika ayat-ayat Makkiyah menghadapi suku-suku Quraisy, suku-suku Mekah, suku-suku kafir Mekah yang harus didakwahi dengan dakwah tauhid, yang harus didakwahi dengan dakwah kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat Madaniyah ini lebih terfokus kepada umat mukmin yang sudah beriman, bangsa Arab yang sudah beriman, yang sudah berislam, dan mereka butuh untuk diberikan petunjuk bagaimana menjalankan syariat Islam dengan baik. Sehingga dalam gaya bahasa ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak membahas tentang
ayat-ayat tauhid, kemudian lebih banyak membahas tentang orang-orang kafir, dan ayat-ayat Madaniyah itu lebih membahas tentang umat-umat Muslim dan bagaimana menjalankan syariat dengan baik. Dan yang keempat adalah mengetahui sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula berdakwah di Makkah, kemudian berdakwah di Madinah Al Munawwarah. Sehingga dengan mengetahui atau dengan mengklasifikasi ayat ke dalam Makkiyah dan Madaniyah, sehingga kita bisa tahu apa yang Nabi lakukan ketika di Mekah dan apa yang dilakukan Nabi ketika di Madinah. Apa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi di Mekah dan peristiwa apa yang terjadi di Madinah. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gita Risma Rosanti ya. Kepada Mbak Gita kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ali. Suara saya kedengeran nggak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Nah, selanjutnya, Eli. Oke, sekarang saya mau bahas nih tentang 3 teori ulama tentang definisi Madaniyah. Jadi para ulama itu berpendapat berbeda-beda tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Itu ada 3 teori yang terkenal. Yang pertama ya pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Jadi ulama pada pendapat ini mengatakan bahwa Makkiyah itu ialah ayat atau surat yang turun di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah ayat atau surah yang turun di Madinah. Tetapi pada pendapat ini terdapat ayat Al-Quran yaitu surah At-Taubah ayat 42 itu turunnya di Tabuk, tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Lalu surat Taubah ayat 42 ini masuk ke golongan mana? Kalau pengklasifikasian definisi Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Jadi di teori ini terdapat kekurangan ya teman-teman. Yaitu ternyata di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 42 itu tidak turun di Mekah dan juga tidak turun di Madinah. Yang kedua ialah teori subjektif atau definisi Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Contohnya itu lafaz ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu pada teori ini diklaim atau dimasukkan ke dalam definisi Makkiyah. Ya ayyuhan nas itu masuk golongan Makkiyah. Karena apa? Karena ya ayyuhan nas itu bersifat umum, sedangkan para penduduk Mekah waktu itu masih banyak yang kufur atau belum beriman kepada Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu digolongkan menjadi surah Madaniyah. Karena pada saat di Madinah itu sudah banyak orang yang beriman. Jadi kandungan ayat ya ayyuhalladzina amanu itu merujuk kepada orang yang beriman. Tetapi pada teori ini juga terdapat kekurangan. Kenapa? Contohnya surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat lafaz ya ayyuhan nas. Sedangkan tadi dikatakan bahwa ya ayyuhan nas itu digolongkan ke Makkiyah. Kemudian kekurangan yang kedua ialah tidak semua ayat di dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu tidak diawali dengan
ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi mau digolongkan kemana kalau ayat Al-Quran itu tidak diawali dengan ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di teori yang kedua ini juga terdapat kekurangan. Kemudian selanjutnya teori historis, itu berdasarkan waktu turunnya. Ulama pada pendapat ini mengatakan bahwa Makiyah ialah ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Madaniyah ialah ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi walaupun Rasulullah pergi haji ke Mekah, tetapi sudah hijrah dahulu. Misalkan Nabi hijrah nih ke Madinah. Kemudian Nabi balik ke Mekah untuk melaksanakan haji. Turunlah suatu ayat atau satu surah. Maka surah atau ayat itu digolongkan ke Madaniyah. Karena Nabi Muhammad SAW, walaupun turunnya di Mekah, tetapi Nabi sudah berhijrah, maka surah itu digolongkan ke surah Madaniyah. Jadi teori yang ketiga ini yang paling tepat. Sudah, Mas Ali? Langsung aja selanjutnya. Zahira ya? Iya. Silakan. Selanjutnya pengklasifikasian ayat dan surat Al-Quran. Di sini ayat dan suratnya tergolong ada empat. Yang pertama Makiyah Halis, Madaniyah Halis, Madaniyah Ba'dahu Makiyah, dan Makiyah Ba'dahu Madaniyah. Yang pertama Makiyah Halis. Makiyah Halis ini Makiyah murni. Ayat-ayatnya mengandung ayat-ayatnya sudah jelas itu ayat-ayat Makiyah gitu. Yang kedua Madaniyah Halis. Ya, Madaniyah Halis adalah Madaniyah murni. Ayat-ayatnya itu ya ayat-ayat Madaniyah. Yang ketiga yakni Makiyah Ba'dahu Madaniyah. Surat Makiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah. Di sini suratnya ini surat Makiyah, kan tetapi berisi dengan surat-surat Madaniyah. Terdapat ayat-ayat Madaniyahnya. Yang keempat Madaniyah Ba'dahu Makiyah. Surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makiyah. Surat Madaniyah yang terdapat ayat-ayatnya, ada beberapa ayat-ayat yang berisi Makiyahnya. Lanjut. Li. Udah. Selanjutnya kami persilahkan Elis Septiani untuk menyampaikan materi. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai ciri khas Makiyah dan Madaniyah. Nah, di sini yang dimaksud dengan ciri khas yaitu suatu hal khusus atau keistimewaan yang diambil dari suatu pembacaan spektrum. Nah, di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai ciri khusus mengenai Makiyah. Ciri khusus mengenai Makiyah memiliki beberapa ciri khusus, yaitu diantaranya
Yang pertama yaitu ijaz atau ayat dan suratnya pendek, seperti contohnya yaitu surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat ayat sajadah. Ayat sajadah adalah Ayat sajadah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang mendengar untuk melakukan sujud tilawah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Untuk ciri khusus yang selanjutnya yaitu mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. Selanjutnya yaitu mengandung kisah Adam dan Iblis. Selanjutnya yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid yaitu artinya meyakini Allah, baik zat, sifat, maupun pekerjaannya. Untuk selanjutnya yaitu dasar-dasar akhlak. Kemudian dibuka dengan huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu terdapat lafaz ya ayyuhan nas. Dan yang terakhir yaitu terdapat lafaz kul. Nah, inilah ciri khusus mengenai surat Makkiyah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ciri khusus surat Madaniyah. Di antaranya yaitu sebagai berikut, yaitu itnab atau ayat dan suratnya panjang. Jika di surat Makkiyah tadi yaitu ayat dan suratnya pendek, di Madinah itu ayat dan suratnya panjang. Kemudian yaitu terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yaitu berisi mengenai kewajiban dan hak. Selanjutnya menceritakan tentang orang-orang munafik. Terdapat ajaran jihad. Dan yang terakhir adalah terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah sebut dalam Al-Quran, ahli kitab yaitu sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Eli Septiani yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah, silakan next slide. Oke, yang pertama, pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian yang terpenting dari ulumul Quran. Jadi ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini, jadi kita bisa sebut Makkiyah, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah ini sebagai salah satu cabang ilmu, karena kebenarannya bisa terverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita bisa sebut pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah ini sebuah cabang ilmu pengetahuan dari ilmu ulum Al-Quran. Yang kedua, pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, dan memiliki ciri khusus tertentu seperti tadi yang telah disebutkan. Begitu pula definisi-definisi dari Makkiyah dan Madaniyah itu berbeda-beda. Maka para ulama itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, baik itu berdasarkan khitabnya, baik itu berdasarkan waktu di mana ayat itu turun. Mungkin sekian dari kami presentasi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.